Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tutorial kali ini akan membahas bagaimana membuat database di server exam, kemudian bagaimana membuat koneksi di ID NetBeans menggunakan bahasa pemrograman Java. Nah, sebelum membuat database, terlebih dahulu kita harus aktifkan dulu SAM control panelnya. Nah, jadi sebelumnya itu di sini Apache dan MySQL itu tidak aktif ya. Jadi ini harus diaktifkan. Jadi modul dari Apache dan MySQL itu harus diaktifkan. Ya. Sampai berwarna hijau ya. Nah, setelah seperti ini, maka modul dari Apache dan MySQL-nya itu menandakan bahwa sudah aktif. Ya, setelah itu kita bisa minimize atau close. Ya, untuk mendapatkan exam ini tentu pastikan sudah terinstall ya. Nah, untuk menginstal ya, saya kira sudah ada tutorial sebelumnya. Nah, setelah itu kita bisa close atau minimize. Selanjutnya ya, kita bisa buat ya database ya. Setelah mengaktifkan examnya, kita bisa buat database menggunakan browsingnya. Bersama menggunakan Mozilla, menggunakan Firefox, Internet Explorer bisa ya. Nah, kali ini yang saya gunakan adalah Mozilla ya. Nah, pertama ya kita ketik localhost. Nah, setelah ketik localhost maka di sini akan tampil php-admin. Jadi kita pilih php-admin. Nah, setelah itu di sini kita bisa membuat nama database-nya ya. Kita bisa pilih basis data atau kita bisa pilih new ya. Kemudian nama database-nya misalkan DB pegawai ya. Nama database-nya adalah DB pegawai. DB pegawai 1. Karena sudah ada ini DB pegawai, kita bisa buat DB pegawai 1. Kemudian di sini klik buat atau ciptakan. Ya. Nah, setelah itu setelah membuat database tentu di sini terdapat suatu nama database-nya yang tadinya dibuat ya. Nah, setelah itu di dalam database pegawai 1 ini belum mempunyai tabel ya, sehingga kita perlu membuat suatu tabel yaitu misalkan tabel gaji. Kemudian di sini kita bisa tentukan jumlah fieldnya, misalkan 9. Ya, jadi kita lihat di sini, misalkan nantinya kita akan membuat suatu program untuk menyimpan suatu data pegawai ya, yang terdapat suatu properti atau terdapat suatu komponen ya. Di sini ada name, nama dan sebagainya, ada 9 ya. Nah, kita tentukan di sini 9. Kemudian di sini kita bisa buat atau kirim ya. Nah, setelah itu kita bisa tentukan filenya ya, kemudian kita tentukan jenis datanya atau tipe datanya, kemudian panjang nilainya. Panjang nilainya di sini misalnya kita akan masukkan berupa nit ya, dengan panjang misalkan 12, artinya 12 digit ya. Untuk pembacaan suatu nilai itu juga spasi juga itu dibaca sebagai nilai ya, misalkan 2 kali nantinya spasi. Ketika nanti menginput suatu nilai pegawai kemudian ada spasi, tentu itu juga terbaca sebagai satu nilai. Nah, fungsi dari panjang nilai ini artinya ketika misalkan dibatasi jumlah panjang nilainya, kemudian kita input 13 digit,
maka digit ketika itu tidak akan terbaca. Bisa diinput namun tidak terbaca. Nah, seperti itu. Begitupun dengan nama, misalkan nama pegawai kita tentukan misalkan varchar ya. Kemudian di sini kita tentukan jumlahnya ya. Jadi cukup 50 ya, tidak perlu terlalu panjang. Karena ingat, membuat suatu tipe data ya, ketika terlalu panjang nilainya, maka itu juga mempengaruhi kecepatan suatu program atau komputer yang mengakses program tersebut ya. Jadi nama kan tidak ada yang lebih dari 50 ya. Kemudian kita bisa buat di sini jenis kelamin ya. Kemudian kita buat varchar dengan panjangnya misalkan 12. Kemudian di sini kita buat status dengan IP-nya atau jenis datanya itu varchar. Kita tentukan di sini panjangnya misalkan 12. Kemudian jumlah anak ya, di sini integer. Kemudian kita tentukan 2 digit. Nah, kalau kita tentukan 3 ya, mustahil sekali ada yang punya anak 100 ya. Kalau 100 kan tentu digitnya ada 3. Kemudian golongan ya, kita buat tipenya menjadi varchar. Kemudian kita tentukan 5 panjang nilainya ya. Kemudian tunjangan, tentukan nilai tunjangannya misalkan 12 ya. Kemudian gapok ya, kita datanya juga integer. Kemudian gaber, kita datanya integer. Kemudian panjangnya 12. Nah, setelah dibuat seperti ini, tentu kita tentukan primary key-nya. Nah, primary key-nya di sini sebagai kata kuncinya, atau kalau misalkan analoginya rumah ya, kata kunci dari rumah itu adalah kunci ya. Nah, intinya primary key itu adalah nilai yang tidak mempunyai nilai sama ya. Nah, ini kan tidak ada yang sama dengan NIM, nomor induk mahasiswa juga tidak ada yang sama. Nah, itu bisa juga dijadikan sebagai primary key. Nah, untuk auto increment-nya itu kita juga harus menggunakan IP integer. Kemudian untuk auto increment ini nilai yang bisa diinput secara otomatis ya. Jadi misalkan seperti ini, kita edit ya, tidak perlu diinput nilainya, maka kita bisa gunakan saja auto increment. Tapi kalau misalkan kita input suatu nick misalkan ya, kita input secara manual misalkan, maka kita tidak perlu menggunakan auto increment ya. Nah, setelah itu kita tentukan primary-nya, maka kita harus simpan atau go ya. Nah, setelah menyimpan database dan setelah membuat database kemudian membuat table, di sini terlihat beberapa field yang telah dibuat. Kemudian di sini beberapa jenis dan masing-masing jumlah dari field ya, atau panjang dari nilai dari sebuah jenis data ya. Nah, setelah ini kita sudah bisa membuat koneksi. Bagaimana kita bisa hubungkan ini database ini melalui bahasa pemrograman Java. Nah, di dalam bahasa Java ya, sebelum kita membuat koneksi, membuat kelas koneksi, terlebih dahulu kita add dulu library-nya ya. Di sini ada add library jar, di sini ada add library. Nah, untuk add library ini artinya ketika misalkan di NetBeans tidak disiapkan suatu library, artinya berupa library ekspor, maka kita harus add jar ya. Kita harus cari di mana library-nya berada ya. Nah, untuk library di sini artinya sudah disiapkan di NetBeans-nya ya. Di sini terdapat MySQL JDBC. Jadi kita memanggil suatu library yang namanya MySQL JDBC. Jadi kita panggil driver dari MySQL JDBC. Kemudian add library. Nah, ini sudah tampil. Jadi dalam sini terdapat beberapa perintah Java ya, untuk library suatu MySQL. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita bisa buat kelas koneksi.
Jadi kita tidak butuhkan JPM-POM ya, namun kita butuhkan adalah Java kelasnya. Karena untuk membuat suatu kelas koneksi tidak perlu menggunakan graphic user interface atau GUI ya. Langsung kita buat kelas, misalkan kelas koneksi. Dan kelasnya adalah kelas koneksi. Kemudian di dalam kelas koneksi terdapat ya, sebelumnya kita buat dulu misalkan metodenya ya, metode kemudian static kemudian ya. Namun sebelumnya kita buat dulu ya, variabel con ya, variabel koneksi ya. Nah, ini belum ada ini karena kita belum import. Jadi kita harus import dulu library yang tadinya ditambahkan ya. Jadi caranya kita bisa klik ini atau enter atau alt enter ya. Nah, kita bisa klik ini kemudian add import. Nah, sehingga di sini secara otomatis akan terimport suatu kelas koneksi yang tadinya ditambahkan di dalam library ya. Nah, setelah itu kita sudah bisa lanjutkan di sini. Koneksi ini sudah muncul ini ya. Kemudian nama ininya ya, nama metodenya. Jadi nama metodenya terserah apa nama metodenya. Nah seperti ini. Nah kenapa error ini? Karena untuk metode yang tidak mempunyai kata kunci void itu kita harus kembalikan nilainya. Jadi nantinya itu kita harus buat return ya, return nilainya dalam null. Ya ini sudah hilang ya. Namun sebelumnya untuk membuat satu koneksi kita bisa butuhkan suatu exception handling. Nah, jadi ini kita bisa copy ya. Jadi masing-masing blok ini kita buatkan suatu exception handling. Returnnya ya, untuk mengembalikan suatu nilai. Nah seperti ini. Setelah itu kita bisa buat call ya, class ya. Kemudian namanya yaitu di sini kita bisa berikan nilai com kemudian ini nama library-nya ya yang tadinya diimport MySQL kemudian JDBC driver. Jadi kita panggil ini nama. Jadi ini kan nama drivernya ya yang tadinya diimport. Pastikan com MySQL kemudian JDBC kemudian drivernya. Kemudian selanjutnya ya kita buatkan lagi koneksi, kita mengatur ya, kita atur ini driver manajernya ya. Nah, kita atur driver manajernya. Untuk driver manajernya terdapat suatu nilai ya. Dan sebelumnya kita membuat get connection, kemudian nilainya ini yaitu JDBC kemudian MySQL kemudian localhost ya. Jadi localhost ini adalah nama servernya ya. Nah, kemudian root ini adalah nama username-nya. Nah, jadi untuk menghubungkan koneksi kita tentu memanggil ini ya.
kita harus panggil ini nama servernya atau link dari servernya, itu link dari examnya ya. Sehingga kita bisa tulis di sini localhost kemudian db pegawai ya harus sesuaikan tadi nama database-nya adalah data pegawai 1 ya, data pegawai 1. Jadi ini nama database ya, nama database tadi yang dibuat, kemudian ini nama servernya localhost, kemudian username. Jadi sebenarnya exam server dari exam itu sebenarnya ketika menampilkan suatu server ya, itu terdapat sebenarnya perintah untuk memasukkan username ya. Di sini username-nya itu root, kemudian password-nya. Ya, kalau menggunakan app search itu biasanya minta username-nya itu root, kemudian password-nya. Nah, kalau misalkan terdapat suatu password, berikan password. Tapi kalau misalkan menggunakan exam itu biasanya tidak menggunakan password. Ya. Nah, untuk try ini perintah untuk membuat satu koneksi. Kemudian selanjutnya untuk catch-nya ya, kita bisa buatkan suatu perintah menampilkan pesan ya. 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 Kita bisa tampilkan ini. Nah, jadi artinya ketika nantinya dalam try ini, dalam blok try ini terdapat suatu exception atau terdapat suatu kesalahan, maka nantinya akan dilempar ke catch sehingga nanti itu akan terbaca pesan ya, artinya akan tampil sebuah pesan ya. Nah, selanjutnya kita bisa, setelah kita membuat suatu kelas koneksi, maka selanjutnya kita panggil kelas koneksinya. Nah, di sini kita bisa buka source-nya ya. Kemudian di sini kita buat suatu variabel koneksi juga ya untuk memanggil kelas koneksi tadi ya. Nah, di sini kelas koneksi, kemudian kita buat ya koneksinya ini kita berikan nilai 0 ya. Kemudian di sini kita bisa berikan di dalam init komponen ini kita bisa berikan juga, kita panggil nama variabel con-nya ya, itu variabel ini ya, variabel koneksinya. Kemudian di dalam variabel con ini kita definisikan atau kita panggil nama kelas koneksinya yang tadi dibuat ya. Jadi ini nama koneksinya. Kemudian dalamnya terdapat suatu metode yaitu connectDB. Jadi dalam kelas koneksi ini terdapat suatu metode connectDB. Nah, ini ya. Nah, seperti itu. Kita bisa lihat ya, contohnya kita bisa jalankan di sini untuk melihat apakah terkoneksi atau tidak. Nah, ini terdapat suatu exception ya di dalam kelas koneksi. Nah, di sini kita bisa lihat driver manager kemudian get JDBC. Nah, ini dia MySQL. Suatu MySQL kemudian localhost, pastikan ini tidak terdapat suatu kesalahan ya, tidak terdapat suatu exception. Nah, seperti ini. Nah, kalau tidak ada pesan seperti ini, maka ini menandakan bahwa
berhasil terkoneksi. Ya, untuk memastikan kita bisa buat di sini misalkan pesan, ya kita bisa misalkan di sini pesannya itu berhasil terkoneksi, ya database berhasil koneksi. Ya, kita lepas saja ini kita, oh ya tidak bisa ya. Nah, kita bisa lihat ini tidak bisa ya, seharusnya dibawa ke sini, dibawa ke tour. Berhasil. Nah, jadi kita harus kosongkan saja dulu ini. Ini seharusnya on ya. Database berhasil terkoneksi. Ya. Jadi kita bisa buatkan pesannya. Nah ini kalau kita misalkan keluar dari blok try ya, oh ya memang tidak bisa ya, ini tidak bisa dijalankan di sini, seharusnya dijalankan di kelas ininya ya, karena di kelas koneksi tadi ini tidak terdapat suatu public static void main ya, hanya ada di kelas data pegawai. Jadi ketika suatu kelas tidak terdapat suatu public static void main, maka kelas itu tidak bisa dijalankan ya. Nah, seperti ini.
Kita jalankan ulangnya. Nah, database berhasil terkoneksi. Nah, namun sebaiknya kita tidak perlu menggunakan suatu pesan ya, karena ketika nantinya kita butuh suatu kelas koneksi, maka itu selalu akan muncul pesannya ya. Jadi tidak perlu menggunakan suatu pesan ya. Nah, kemudian jadi intinya adalah perintah koneksi ini ketika terdapat suatu try ketika di dalam blok try terdapat suatu kesalahan, maka dia akan melempar ke cache, sehingga nanti itu ditampilkan suatu pesan tadi ya. Nah, kita juga bisa berikan di sini ya. Jadi kalau misalkan hanya variabel e-nya saja yang ditampilkan, yang diberikan di sini, maka dia akan menyesuaikan nilainya ya, menyesuaikan apa pesan kesalahan, apa pesan exception di dalam blok try. Namun kalau misalkan kita membutuhkan suatu berupa nilai string ya, kita berikan seperti ini saja, bahwa database tidak terkoneksi ya. Bisa anggaplah kita buatkan di sini misalkan paspor ya. Misalkan sementara paspor saya tidak, exam server saya tidak menggunakan paspor, sehingga nanti itu akan dilempar ke cache. Ya, ini tidak bisa jalan di sini ya, karena tidak terdapat suatu public default name. Ya, ini ya. Nah, jika kapan terdapat suatu kesalahan di dalam blok try, maka pasti akan dilempar ke cache. Nah, berbeda tadi kalau misalkan hanya e, maka dia akan menyesuaikan ya, menyesuaikan apa letak kesalahannya. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini ya, dapat suatu exception, itu paspornya ya. Nah, kalau kita buat suatu pesan sendiri ya, kita buatkan saja di sini. Nah, database tidak terkoneksi. Baik, saya kira untuk membuat database dan membuat koneksi kira cukup. Untuk tutorial selanjutnya akan membahas bagaimana membuat CRUD ya. Nah, silakan saksikan tutorial selanjutnya.